Halo sahabat tanam, jumpa lagi bersama saya Rudi di acara Goes ala Rudi. Kali ini saya sedang goes tipis di perumahan Pondok Hijau, Bandung ya. Tanaman apa saja yang saya temui, ikutin terus ya. Wah, ini ada taman di trotoarnya ya. Yuk kita tengokin dulu. Ini sebagai ground cover ada Portulaca grandiflora. Disebut juga dengan nama bunga pukul 9 karena bunganya mulai mekar setiap pukul 9 pagi. Nama lainnya SBY atau Sutra Bombay, Krokot atau Rose Moss. Mereka suka disimpan di tempat full sun karena jika tidak kena matahari atau cuacanya mendung, bunganya tidak akan mekar ya. Ketika sore tiba atau malam, bunganya akan menutup, oleh karenanya disebut juga tanaman morning glory. Kemudian ini ada Coleus atau Plectranthus cutellarioides. Aduh susah ya. Di Indonesia lebih dikenal dengan nama Miana atau Jawer Kotok. Ini ada juga ekor tupai jenis daun carang Asparagus densiflorus. Ini Coleus lagi. Memang banyak sekali jenis Coleus ya. Mereka biasanya bisa menghasilkan bunga kecil. Namun main attraction-nya itu tetap dari warna daunnya ya. Nah, kalau ini namanya puring atau kroton dengan nama botani Codeaum variegatum. Puring bisa disimpan full sun atau matahari parsial. Jika terlalu teduh, daunnya suka gugur. Di belakangnya ada tanaman merambat yakni Thunbergia. Disebut juga clock vines yang bisa merambat hingga ketinggian 20 meter. Thunbergia bisa disimpan full sun atau matahari parsial. Ini media tanamnya bagus nih, gembur ya sahabat tanam. Sepertinya terdiri atas campuran kompos, tanah, dan sekam mentah. Taman trotoar ini cukup terawat. Mereka berada di tempat terbuka, terkena matahari parsial, nampaknya matahari siang hingga sore, karena arah timurnya terhalang dinding yang ada Thunbergianya ya. Ini Coleusnya cantik ya, di grouping kayak gini. Bisa jadi inspirasi kamu kalau mau tanam Coleus di rumah. Oh ya, untuk puring mereka bisa tumbuh hingga tinggi 3 meteran ya. Lalu ekor tupai tadi cocok ditanam di bawah matahari parsial seperti ini. Si ekor tupai ini kerennya mereka toleran terhadap garam. Ini portulakanya kalau rimbun cantik banget buat ground cover ya sahabat tanam. Namun tidak seperti rumput hias, mereka tidak bisa diinjak. Ini yang jadi main attraction pada taman ini adalah Coleusnya ya. Macam-macam warna daun Coleus memang sungguh menawan. Puring juga sebenarnya banyak sekali jenisnya, cuman di sini yang berwarna kuning saja. Nah, itu ada tanaman merambat lagi tuh. Di atasnya ada Thunbergia. Cukup menarik juga ya mereka disandingkan seperti itu. Lalu yang merambat di dindingnya tanaman apa ya? Yuk ikuti terus saya. Ini namanya adalah climbing fig atau Ficus pumila. Di Indonesia disebutnya dolar rambat ya. Dolar rambat ini bisa merambat langsung di dinding ataupun pagar. Bahkan mereka bisa juga dijadikan sebagai tanaman ground cover. Mereka bisa merambat hingga ketinggian sekitar 4,5 meter dan lebar sekitar 1,8 meteran. Mereka suka disimpan di tempat yang terkena matahari parsial. Seperti pada dinding ini, walaupun lebih dominan terkena matahari dari arah barat, mereka dapat tumbuh cukup baik, terlihat dari warna daunnya yang terlihat hijau. Bentuk daunnya yang kecil-kecil dan rapat sangat cocok untuk menghiasi dinding. So, ini bisa jadi inspirasi buat kamu yang memiliki dinding panjang seperti ini ya.
Lalu ini di bawahnya ada lagi tanaman ground cover, yakni kacang hias atau pinto peanut dengan nama botani Arachis pintoi. Di Bandung disebutnya landep ya. Jenis kacang-kacangan dengan daun kecil-kecil berwarna hijau dan menghasilkan bunga berwarna kuning. Tanaman ini bisa dijadikan juga pengontrol erosi pada lahan miring. Di dalam tanah mereka membentuk polong dan biji. Sukanya ditanam full sun atau matahari parsial. Mereka bisa juga dijadikan pakan ternak seperti sapi, kuda, keledai, biri-biri, domba, kambing, babi, dan ayam. Karena daunnya memang memiliki protein yang tinggi. Tanaman ini nih yang paling memikat mata saya di goes kali ini. Ini nama aslinya susah banget loh. Pseuderanthemum carutersi var reticulatum. Aduh, nggak tahu benar atau salah ya bacanya. Atau dalam bahasa Inggris disebut Caruters falseface. Susah juga. Tapi di Indonesia disebutnya melati Jepang. Ya, gampang banget kalau di Indonesia. Padahal ini bukanlah tanaman melati. Dan bukan pula berasal dari Jepang. Namun karena banyak ditumbuhkan di Jepang dan juga bunganya wangi ya, mungkin dari situ sebutan melati Jepangnya. Padahal aslinya ini dari Kepulauan Solomon dan Vanuatu di Samudra Pasifik. Tak hanya bunganya, daunnya pun menarik, mirip daun jambu ya. Daun tuanya hijau tapi daun mudanya kuning lemon seperti ini. Bunganya berwarna putih dan mirip lavender sih kalau menurut saya. Mereka dapat tumbuh hingga ketinggian 1,5 meter dan menyukai full sun hingga matahari parsial. Keren banget nih mereka ditanam berkelompok seperti ini. Benar-benar memikat hati, apalagi warna daun mudanya ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya ya. Nah, ini ada juga tanaman Euphorbia millii. Ini yang merah-merah sebenarnya bukan bunga ya, melainkan bracts atau pelindung bunga. Jadi sebenarnya bunganya kecil sekali, berwarna hijau di tengah-tengah bracts-nya itu. Tanaman ini dalam bahasa Inggris bernama crown of thorns. Kalau dalam bahasa Indonesia mahkota duri ya. Ini adalah tanaman sukulen, sehingga mereka sangat toleran sekali dengan kekeringan. Dapat tumbuh hingga tinggi mencapai 1,8 meteran. Namun durinya ini ngeri banget ya, banyak dan besar-besar. Sehingga sahabat tanam harus menjauhkannya dari jangkauan anak-anak jika ingin menanamnya. Contohnya dijadikan tanaman pagar seperti ini, dan sebenarnya bisa juga dijadikan pagar tanaman untuk melindungi karena durinya benar-benar bisa menghalangi orang masuk ya. Hebatnya lagi, dari berbagai sumber di internet yang saya dapatkan, dipercaya bisa menyembuhkan sakit pendarahan rahim, hepatitis, luka bakar, dan bisul loh. Tapi saya belum tahu bagaimana caranya, mungkin lain waktu kita cari tahu lebih dalam lagi ya. Lalu ini saya nemuin juga tanaman kuat lainnya nih. Ini adalah pakis atau paku pedang, atau sword fern, dan nama botaninya adalah Neprolepis cordifolia. Ini kelihatannya kurang terawat sih menurut saya, tapi tanaman ini tetap cukup bagus ya. Tuh, dia masih berada dalam polybag yang sudah sobek-sobek. Tapi mungkin akarnya sudah menembus jauh ke tanah ya, sehingga mereka bisa mendapatkan nutrisi sendiri. Tanaman ini daunnya bisa mencapai panjang sekitar 90 cm-an. Merupakan tanaman yang mudah tumbuh dan juga mudah beradaptasi. Tetapi mereka lebih menyukai disimpan di bawah matahari parsial. Yang ini pun terkena sinar matahari pagi hingga siang nih karena dia menghadap timur, dan karena belakangnya ada dinding sehingga mereka tidak dapat matahari siang hingga sore. Oke sahabat tanam, sekian dulu ya goes ala Rudi kali ini. Nantikan goes ala Rudi berikutnya ya. Jika suka, dukung dengan cara pencet tombol like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya ya.